Sobat Budaya, salam budaya. Ada beberapa pertanyaan dari sobat yang saat bermeditasi dikejutkan oleh suara atau benturan suara keras di langit-langit kamarnya. Untuk menjelaskan itu, saya mencoba masuk ke tahap yang lebih dalam lagi, yaitu ajaran Sastro Jendra tentang ilmu pedahyangan dan ilmu pamursidan. Tapi kita tidak perlu mendalami dulu. Saya hanya mengulas saja untuk menjawab pertanyaan ini. Pedahyangan dari kata hyang artinya dewa atau suatu penyebutan entitas suci, roh, dan meliputi makhluk halus yang merupakan energi alam semesta. Bahwa dalam alam semesta itu ada makhluk halus dan bermacam-macam jenisnya. Sesepuh kita menyebutnya lelembut. Orang yang suka tirakat, puasa, dan sering bermeditasi di alam bebas, juga kungkum atau berendam di sendang atau sungai di malam hari, ya, itu biasanya menjadi peka, apalagi disertai puasa. Maka ketika kesadaran fisik atau gati rogo kita melemah turun, biasanya akan merasakan banyak sesuatu dari gerakan-gerakan makhluk halus atau yang disebut lelembut itu. Biasanya diawali hawa dingin menerpa tubuh, bulu kuduk berdiri, dan kita kalau orang Jawa bilang mengkorok ya bulu kuduk itu. Tapi sobat tak perlu takut, karena sebetulnya mereka hanya ingin memberitahu bahwa ia ada. Jadi bukan semata-mata merupakan gangguan. Bahkan sering terjadi pada saat keadaan bermeditasi, kita sudah hening, tiba-tiba kita dikejutkan oleh suara seperti binatang yang menabrak kaca jendela, sehingga kita neratap, kalau orang Jawa, yaitu ulu hati kita berdesir, hawa panas, kaget, terkejut, ya. Ada juga yang dikejutkan oleh bayangan gelap melintas atau lampu berkedip seperti tertutup bayangan. Nah, asosiasi kita selalu roh halus, setan, dan kemudian kita mengkorok lagi. Makhluk-makhluk halus bisa membo, menyerupai hal-hal yang bentuknya kecil, besar, mewujud seperti bayang-bayang yang tinggi, dan juga sesuai dengan penginderaan kita sendiri, kadang-kadang mewujud sebagai makhluk hidup, binatang atau manusia atau makhluk-makhluk yang lain, ya. Sehingga sering divisualkan oleh para seniman dengan sebutan wewe, angkrek, wedon, kuntilanak, glundung pringis, bajang kerek, dan lain-lainnya. Semuanya digambarkan menyeramkan, seolah-olah nyata. Nah, ada pula pendapat itu arwah gentayangan yang mencari kesempurnaan. Apakah makhluk halus itu arwah orang yang meninggal atau memang energi alam yang memang diciptakan oleh Tuhan? Nah, ini nanti perlu dianalisa, perlu diresapi, ya. Kemudian juga kita harus punya keyakinan sendiri, keyakinan masing-masing, ya. Karena leluhur kita berpendapat lelembut-lelembut memiliki fungsi dan ada manfaat bagi kehidupan manusia. Lelembut atau yang saya sebut sebagai suatu kekuatan atau energi yang dinamis sering mendekatin kita, ya, mendekatin kita. Apalagi saat sedang lelaku spiritual, artinya kita ini sedang bermain dalam ranah area jiwa, ya, dalam ranah jiwa atau roh suci, ya. Jadi frekuensi kita atau gelombang kita bisa seolah-olah sama dengan makhluk-makhluk halus itu. Maka cobalah bersikap familiar agar menangkap suatu kesan atau imajinasi dalam pikiran kita yang lebih baik, ya. Ketika kita berendam di air, ada
air yang bergerak-gerak, kemudian di sono ada tumbuhan yang bergoyang-goyang. Ya sebetulnya itu bukan goyangan dari angin. Daun-daun itu diayun-ayunkan oleh lelembut seolah-olah ingin menyapa kita yang sedang termenung di alam atau kungkum, ya, atau bermeditasi di ruangan bebas. Selain imajinatif dan bergerak aktif, sering pula ia mendekati menyentuh telinga kita, gitu, membisikkan suatu kalimat. Inilah yang disebut wisik. Makhluk atau lelembut yang bisa membisikkan kalimat biasanya levelnya memang lebih tinggi, merupakan satu entitas suci biasanya, ya. Kemudian juga dia juga sering bisa menampakkan diri. Mengapa mereka mendekati kita? Nah, karena roh suci atau jiwa kita itu merupakan cahaya yang berasal dari cahaya Allah. Aku kang jumeneng pribadi, uripku cahyaning Gusti Allah. Maka makhluk-makhluk atau lelembut itu ingin mengikuti kita, mengikut cahayaning Gusti Allah. Mereka ingin mendapatkan kesempurnaannya juga. Maka dalam sastra Jendra, penghayat berlatih untuk mencapai kesucian dengan beribadah, yaitu meniru welas asih dan watak-watak Tuhan. Digambarkan dalam candra manusia, dalam diri manusia itu jagat cilik ya ini, itu memiliki 11 titik penting, yakni patang anasir atau ada 4 unsur, bumi, geni, angin, banyu, dan juga 7 konstruksi tubuh, artinya wulu, kulit, daging, urat, getih, balung, sungsum, itu selalu dihayati dan disucikan. Disucikan ada 2 macam, yaitu dengan cara berbuat baik, bersikap tidak keduniawian, beramal, berdharma, pengabdian, dan juga ritual asesuci, mandi dengan air, kungkum, siraman, ya, dan juga bisa asesuci pageni atau jamasan, yaitu dengan api dilakukan sehingga diri pribadi kita bersih. Nah, jika kita bersih, aura sinar Gusti, inner beauty kita mencorong dan akan diikuti banyak energi atau lelembut itu. Itulah yang namanya berkah dan rezeki. Orang-orang suci yang bercahaya auratis digambarkan memiliki sinar di kepala, ya, atau disebut halo, ya. Nah, itu dia juga memiliki banyak sekali lelembut yang mengikut dirinya. Jika meditasi kita observasinya ke dalam atau triwikromo, gati pikir, gati rogo, gati rasa kita satukan ke dalam, maka lelembut itu sering kita lihat berwujud sinar, semacam sinar kunang-kunang melayang-layang di layar cipta kita, melewati, mendekati, kadang-kadang 1, kadang-kadang banyak, 2, 3, ya. Nah, bagaimana menangkap lelembut itu? Caranya yaitu dengan menarik napas yang panjang, konsentrasikan sinar seperti kunang-kunang itu masuk ke material yang sudah kita siapkan, air putih, sambil menyebut untuk penyembuhan, untuk rezeki, atau untuk keselamatan, ya. Batu cincin bisa, ya, benda-benda yang lain bisa. Nah, nafas dihembuskan pelan-pelan mengucap permohonan. Inilah yang disebut menginduksi. Orang sering mengenalnya diasma atau diisi, ya. Nah, ether atau energi alam ini, pendapat para pemikir fisika dan para filsuf, digambarkan seperti bola-bola bening. Energi-energi alam, metafisis. Pada fotografi, orang menyebutnya orb.
yang sebenarnya berada pada dimensi lain, memasuki dimensi ether yang dalam kepercayaan kejawen elemen gerak dari alam astral. Ada pendapat bahwa orb disebabkan oleh adanya cahaya yang backscattered atau berceceran menabrak partikel-partikel udara. Anehnya, ini anehnya, foto-foto yang ada orbnya ditemukan pada hasil pemotretan di tempat-tempat tertentu. Misalnya, foto upacara di malam hari berkenaan dengan spiritual. Sering pula muncul di wilayah yang angker. Nah, wujud lembut itu sering dianggap sebagai makhluk yang hewani. Namun jika kita perhatikan, ia sering menyentuh tubuh kita. Jadi disebut orb dalam fotografi. Sementara ada pula kita merasakan misalnya ada sesuatu yang menyentuh tubuh, berkedut di pelupuk mata. Karena sentuhan berkedut itu maka orang menyebut kedutan atau kedutan ya. Lalu kedutan itu bisa berpindah ke paha, dan naluri kita menyadari bahwa makhluk-makhluk itu ingin bersahabat. Nah, hal ini kebalikan dengan teori sindrom Tourette ya. Tourette menyatakan bahwa kedutan dianggap gangguan neurologis, gerakan involuntir berulang-ulang, gerakan yang tidak terkontrol atau yang disebut tics. Nah, jika kita amati betul-betul, sentuhan lembut itu sebetulnya berasal dari luar, bukan neurologis yang dari dalam tubuh kita. Terkadang dengan nyata menyelinap di balik kulit tubuh, lalu bergerak berkedut-kedut hingga ketahuan seperti gerak-gerak di dalam tubuh kita. Nah, muncullah buku-buku tentang kedutan. Tidak menyebutkan sebetulnya apa hal itu, namun secara empiris leluhur Jawa, leluhur kita teliti mencatat, niteni kedutan sebetulnya merupakan pertanda bahwa akan terjadi peristiwa yang akan dialami oleh seseorang. Kedutan berkaitan erat dengan gejala-gejala alam. Ia merupakan isyarat yang memiliki makna. Jadi energi-energi tadi itu adalah energi yang ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ada di alam semesta, namun juga berguna untuk keseimbangan alam dan kehidupan. Maka kita diwarisi buku oleh leluhur kita yang sering disebut primbon, arti kedutan. Lelembut energi alam ether tadi atau makhluk halus itu memang memiliki tugas oleh Sang Pencipta sebagai dinamisator alamiah yang menggerakkan alam dan kehidupan. Kadang isyarat-isyarat itu menjadi suatu tuntunan untuk dimengerti manusia. Bisa sebagai pemberitahuan atau pemandu gaib. Maka jika seseorang itu tepat menerjemahkannya, itulah dia orang yang waskito. Nah, begitu ilmu pamursitan, mursid artinya waskito. Jika bermain ilmu pedahyangan dan pamursitan, memiliki manfaat tajamnya kecerdasan spiritual kita. Sobat budaya, semoga bisa dimengerti dan bisa menambah wawasan untuk bermanfaat dalam kehidupan di alam semesta ini. Demikian, salam budaya, rahayu,